Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda untuk dapat menikmati beragam cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang ingin dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda untuk tetap bisa menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Tarzani bilang mau mati saja. Cerpen karya Pangeran Pemuda yang dimuat di ayobandung.com 29 Januari 2022. Di akhir cerita nanti lebih baik saya ungkap saja semua yang ia katakan pada saya siang itu. Tadinya saya berpikir kurang elok kalau saya ceritakan semuanya. Tetapi untuk memahami kenapa sampai saya tidak ingin menemuinya lagi, saya mesti menceritakannya saja. Siang itu ia menyambut saya dengan tampilan bersih. Parasnya lebih cerah daripada sebelum-sebelumnya. Tak sungkan lagi ia memeluk saya dan berujar, "Bapak, sejak pagi aku berdandan menunggumu." Dari tubuhnya terendus aroma parfum. Demikian tajam membuat lubang hidung saya serasa tertusuk sesuatu. Dengan halus saya merenggangkan jarak tubuh, tetapi ia malah mendekatkan mulut ke kuping saya, membisikkan kata-kata yang membuat saya memutuskan itulah kunjungan saya yang terakhir. Saya berharap ada yang memahami keputusan saya setelah membaca cerita ini. Menuruti amarah pada laki-laki yang mengelak bertanggung jawab membuat emaknya nekat menenggak rupa-rupa ramuan penggugur kandungan agar ia tidak usah lahir ke dunia. Seakan melakukan perlawanan, tetap saja ia tumbuh, mengembungkan perut emaknya sampai kemudian lahir. Mungkin karena kelebihan dosis ramuan saat janin, demikian pendapat orang-orang yang merasa tahu, sehingga ia lahir sebagai anak berkelakuan tidak normal. Olok-olok tetangga yang menyertai masa-masa pertumbuhannya semakin membuat emaknya tak menyukainya. Namanya Tarzani. Perihal nama ini akan saya ceritakan kejadiannya nanti. Saya menceritakan dulu bagaimana geger gempita tetangganya ketika ia ditemukan di pasar di suatu subuh sebelum kios-kios dibuka, tergeletak di atas tumpukan sayur rusak. Selangkangannya berlumur darah kental dan di selanya menggeletak bayi yang tak lagi bernapas. Tidak ada yang bisa memastikan pada usia berapa ia mulai suka keluyuran, menjadikan rumah hanya sebagai tempat persinggahan sejenak. Ia pergi dan pulang sesukanya, kadang 2 atau 3 hari, biasa pula berhari-hari, sampai tubuh gadisnya menampakkan perubahan bentuk mencolok. Orang-orang tidak menyalahkannya, apalagi sampai mengutuk, malah serapah yang terlontar. Laki-laki bejat mana lagi yang tega menggauli anak tak waras itu sampai berbadan 2? Pada kejadian di pasar itu ia hanya pingsan. Keluar dari rumah sakit, ia pulang dan tertawa-tawa seakan tidak pernah mengalami kejadian besar. Begitu melihatnya, emaknya langsung menyambit dengan apa saja yang dapat diraihnya, seraya disumpahi lebih baik ia mati saja daripada hidup menebar aib. Sejak itu, setiap ia pulang, setiap itu pula emaknya menghalau, membuatnya kemudian menggelandang di emperan-emperan toko. Di malam hari ia kembali ke pasar, menumpuk sayur yang tak terjual sebagai matras pembaringan. Dan berbulan-bulan setelah kejadian pertama, kejadian serupa terulang kembali. Ia juga di suatu subuh ia ditemukan menggeletak dengan bayi tak bernyawa di sela pahanya. Entah siapa yang mengajari bocah-bocah yang suka membuntutinya sampai menambahi julukannya dengan huruf I menjadi Tarzani. Tambahan 1 huruf itu membuatnya marah. Ia mengejar atau melempari bocah-bocah itu bila nama itu mereka teriakkan, "Aku Tarzan! Aku Tarzan!" Demikian ia membalas, yang justru membuat para bocah makin riuh bersorak. "Kamu Tarzan wanita karena pakai kutang!" teriak bocah-bocah penggoda itu. "Lebih cocok namamu Tarzani." Julukan Tarzan disematkan orang padanya ketika ada tetangganya mengadakan kenduri. Pada malam acara itu, pemilik hajat mengeluarkan televisi layar lebar ke depan rumah untuk berkaraoke sepanjang malam. Selewat tengah malam, saat yang hadir mulai menguap mendengar suara penyumbang lagu makin pales, tuan rumah beralih memutar film Tarzan.
Ia ikut menonton, berteriak-teriak girang setiap pemeran tokoh Tarzan yang tak berbaju muncul di layar. Selama film diputar, tak henti-henti ia berusaha meniru gaya Tarzan yang bergelantungan di sulur-sulur pohon. Hanya saja, ia melakukannya dengan cara melompat dari kursi ke kursi. Begitu orang-orang yang masih betah duduk di acara itu bertepuk riuh seraya meneriaki, "Tarzan! Tarzan!" Ulahnya makin menjadi-jadi. Ia sampai melepas kaosnya. Mungkin hendak meniru Tarzan yang tak berbaju. Dan ketika ada tanda-tanda ia hendak pula melepas roknya, pemilik acara buru-buru mengusir. Kemana-mana kemudian ia suka berteriak, "Tarzan! Tarzan!" Teriakannya itu yang mengundang anak-anak berombongan membuntuti, turut pula memekikkan apa yang ia teriakkan. Belakangan, beberapa remaja usil bahkan orang dewasa yang rasa isinya susah dikekang ikut pula meneriakkan nama Tarzan itu bila melihatnya. Soalnya, bila sudah diteriaki Tarzan, maka akan disusul ulah melucuti kaos dan rok, lalu melompat ke sana kemari menganggap dirinya sedang berayun dari satu sulur pohon ke sulur-sulur lainnya. Tubuhnya yang kurus berdaki, yang hanya ditutupi kutang dan rok dalam tembus pandang serupa kain kelambu mungkin membuatnya merasa menyerupai Tarzan. Bocah-bocah menambahi satu huruf pada julukannya menjadi Tarzani. Nama itu lalu melekat dan lebih dikenal orang. Ketika itu, beberapa anak mengendap-endap di sisi kiri mobil saat saya berbelok masuk ke gerbang perumahan. Pada sisi kanan di seberang jalan, nampak seorang perempuan yang hanya berkutang serta rok dalam tembus pandang serupa kain kelambu sedang mengepal batu besar. Rupanya, anak-anak yang ada di sisi kiri mobil menjadikan mobil saya sebagai tameng, dan mereka sedang mengolok-olok perempuan itu. Mobil masih dalam posisi berbelok saat batu dari kepalan tangan perempuan itu terlontar dan mengenai pintu belakang. Suara berdebum menyentak kepala orang-orang yang lewat, demikian juga yang berdiri di sekitar kejadian. Bagai dikomando, orang-orang langsung menyerbu dan meringkusnya. Para peringkus itu agaknya sejak tadi hendak menangkap tetapi ragu-ragu karena perempuan itu sedang memegang batu. Anak-anak yang sebelumnya mengendap di sisi kiri mobil malah berlarian menyeberang, mendekati tempat perempuan itu ditelungkupkan ke atas permukaan jalan. Bocah-bocah itu riuh berteriak, "Tarzani! Tarzani!" Setiap mereka mengulang teriakan, makin keras pula perempuan itu meronta hendak melepaskan diri dari telikung beberapa orang. Sampai orang-orang yang ada di sekitar situ menghalau bocah-bocah itu menjauh. Emosi orang-orang yang meringkus mulai tersulut karena perempuan itu tak henti berupaya melepas diri, sampai ada yang memukuli. Saya turun dari mobil lalu buru-buru menyeberang mendekat ke tempat itu. Kelakuannya makin berbahaya. Sergah salah seorang ketika saya berteriak mencegah. "Dia bisa melukai orang. Sebaiknya dia dipasung saja." Di samping memperkenalkan diri, saya juga meminta, "Nanti kami yang urus." Lalu mengontak kolega datang mengambilnya. Insiden pelemparan batu pada mobil saya itu terjadi baru pada bulan ketiga saya bertugas sebagai tenaga kesehatan di kota ini. Kejadian itu coba saya maknai saja sebagai cara nasib mengenalkan Tarzani pada saya. Yang setelahnya, saya mulai mengumpulkan serpih kisah hidupnya, yang sebagian saya ceritakan di sini. Saya kemudian memfasilitasi ia dibawa ke ibu kota provinsi dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dari sana baru dikirim ke panti rehabilitasi. Ingin tahu perkembangannya, sebulan atau 2 bulan sekali saya sempatkan datang menengok. Lewat setahun ia sudah berubah banyak, terutama penampilannya yang makin bersih, membuat saya merasa tidak sia-sia sudah membantunya mendapat fasilitas pengobatan dan rehabilitasi. Seperti yang saya katakan di awal, saya memutuskan tidak akan menemuinya lagi. Pikirannya yang meliar kemana-mana menurut saya akan mempersulit proses penyembuhannya. Saya berharap setelah membaca cerita ini ada yang memahami keputusan saya. Siang itu Tarzani menahan tubuh saya yang berusaha merenggangkan jarak dengannya, mendekatkan mulut ke kuping saya dan bilang, "Bapak, bawa saja aku keluar dari sini, jadikan aku istrimu. Kalau Bapak tidak mau, aku mau mati saja."
Pangeran Pemuda, menulis cerpen di beberapa media cetak dan daring. 2 buku kumpulan cerpennya yang terakhir terbit, Tanah Orang-Orang Hilang, Basa-Basi 2019, Perkara Pisau Lipat dan Laba-Laba Emas, Sampan Institut 2021. Berdomisili di Parepare.